Telah berkata Syekh Hasan Al-Basri, ini termasuk ulama sufi ya. Ini keistimewaannya luar biasa sabarnya Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri itu orang punya tetangga. Tetangganya bukan muslim, orang ya bukan orang Islam. Punya tangga, dia lantainya lantai atas tetangganya. Kemudian Hasan Basri di lantai apa? Lantai bawah. Karena udah biasa ya. Kalau di kita kan rumah satu lantai, dua lantai, tiga rumah kita semua. Kalau ke Mesir, ke Arab, Madinah, Mekah itu udah biasa. Di tingkat pertama beda-beda keluarga masing-masing. Ke Mesir juga sama, rumah susun. Cuma di mana? Iya, beda keluarga. Nah, satu ketika ini tetangganya itu ya maklum kan, kalau buangan pasti keran itu peralon suka bocor. Jadi buangan pipis, yang buangan pipis itu bocor ke rumah saya sampai ya, bocor aja. Jadi jatuhnya ke rumah dia, bocoran buangan itu bertetanggaan. Ini yang sebenarnya diem aja, nggak pernah komplain. Walaupun bocor itu rumahnya dari buangan itu. Pas satu ketika ini tetangganya itu masuk ke rumah Hasan Basri, dan dia tahu bahwa Hasan Basri adalah ulama besar, ahli sufi juga. Pas dia masuk, ternyata bau pesing. Orang buangan yang ke rumah dia, bau pesing gimana sih, katanya ulama ini bau ompol amat rumah. Bau ompol amat di rumah. Itu bau pesing segala macam kan. Itu ya, ternyata itu udah puluhan tahun ya, hampir 20 tahun seperti itu. Jadi puluhan tahun, bukan baru itu ya. Itu kemudian ini ngeliat-liat juga ke atas tuh, siapa tuh yang tetangganya itu. Ternyata bocoran itu dari rumah yang dia tempatin di atas itu. Akhirnya, oh ya Allah, ini berarti dari rumah saya. Ini udah berapa tahun seperti ini. Ternyata udah puluhan tahun itu gak pernah kemana. Gak saking jaga ke tetangganya sebenarnya. Gitu. Jadi udah puluhan tahun ternyata itu. Apa nyesel tuh saya sampai di bener sama yang atas itu. Ternyata bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, udah tahunan. Ternyata bocoran dari rumah atas itu. Dirasain banget saking menjaga kan tetanggaannya itu sendiri. Itu Imam Hasan Basri luar biasa ya, sampai jaga semacam itu ya. Jangan sampai ada kurang baik dengan tetangga. Coba kalau kita udah diocok ya, oh, ini gimana urusannya kita. Gitu. Gak buat beli peralon apa ya. Ini rumah bocoran ente nih, buangan ke rumah anak semua nih. Itu ada tuh mau bolong pas itu. Itu dua hari itu diocok itu. Sehari itu diocok ya. Pagi bocor, soalnya masih diocok. Asli. Ini udah puluhan tahun diantepin banget. Kita baru sehari gue udah kagak betah. Pasti diocok. Gimana sih ente? Enggak diantepin, disabarin. Apalagi ulama ya, punya pengikut banyak follower. Iya. Ribuan orang. Wah, tanggal zaman nih. Tinggal di Jawa doang. Oh, kadang tuh enggak diantepin aja, dirasain banget sama dia saking jaga kan tetanggaannya. Luar biasa. Nah, kata Syekh Hasan Basri, bainama atu yauman fi azik qatil basarati wa fi aswaqiha ma'asya bin abidin. Pada satu ketika aku
ya, keliling, kata beliau ini, keliling Yoman pada satu hari di Azik Kotil Basra, di gang-gang ya negara Basra. Setiap gang dia masuk terus, bahkan bukan hanya gang-gangnya, wafi aswakiha, bahkan di pasar-pasar negeri Basra dia masukin lagi, masukin nama hasil plastik. Kalau kita mah belum apa-apa ya, masya Allah. Insan plastik luar biasa. Apalagi Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu masya Allah. Padahal kenapa sampai demikian? Karena dari bapaknya Abdullah bin Barok. Ini nama imamnya Syekh Barok. Ya, Syekh apa? Abdullah bin Barok. Nah ini Barok ini tukang penjaga apa? Tukang jagain apa namanya, sawah, jagain kebun. Jadi yang punya kebun itu termasuk orang kaya, termasuk pejabat tinggi juga. Jadi dia punya anak nggak pernah keluar, cantik banget anak. Dipingin ini apa, Ibnu Mubarak itu, Abdullah bin Mubarak, bapaknya Mubarak. Nah, ini nggak pernah keluar, tuh anak dipingin. Orang pada minta juga, ngelamar nggak diberikan, nggak dikasih. Nah, ya pada satu ketika siapa aja yang ngelamar belum diizinin tuh. Ya udah cantik, nggak pernah keluar lagi, anak orang kaya, bahkan anak orang yang luar biasa. Nah pada satu ketika ini yang punya kebun datang, mana ke kebunnya. Kata yang punya kebun, tolong carikan aku anggur yang manis ya, jangan yang asam. Carikan aku anggur yang manis, jangan yang asam. Jadi cariin aja udah, ya cariin dari ruang tukang jaga kebunnya. Ini akhirnya dicariin, ya pas cari dikasih nih tuan, kasih tuannya, cobain asam. Gimana sih? Ini aku suruh cari yang mana, jangan yang asam. Ya tuan, saya di sini sudah lama jaga kebun, kan tuan suruh jaga kebun saya, bukan suruh makan buah anggur tuan. Saya semenjak saya jaga kebun belum pernah saya nyicipin atau juga, makanya saya nggak tahu mana yang manis mana yang asam. Itu 22 tahun, ketika nyari mana yang manis nggak tahu. Saking apa? Jaganya kan dia suruh jagain kebun, ngurusin kebun, bukan suruh makan anggur itu. Jujur. Iya, akhirnya aku suruh cari yang manis, kenapa aku dikasih yang asam? Gitu. Ya Tuhan, aku ini kan suruh jaga kebun, bukan suruh makan ini. Makanya aku nggak tahu mana yang manis di anggur, mana yang asam. Maka disebut sampai seperti demikian. Ya, anaknya menjadi ulama besar dari kalangan ulama sufi, disebut Abdullah bin Mubarak. Abdullahnya itu jadi ulama besar. Akhirnya karena susah nyari orang seperti itu, akhirnya Ibnu Mubarak itu dikawin sama anak itu. Nah, keturunannya punya Abdullah bin Mubarak, ulama besar. Nah, makanya yang tuannya itu juga lagi nyari orang siapa yang cocok buat anak saya. Akhirnya tukang kebunnya. Tukang kebunnya. Nah begitu sekarang. Ya, apa punya anak seorang ulama besar, yaitu Abdullah bin Mubarak. Nah ini, maka beliau ya, baina ma'atuku, pada satu ketika, satu hari aku ini keliling di Azikotil Basrati, di gang-gang Basra, wapi aswakiyah, bahkan di pasar-pasar negeri Basra. Bersama siapa? Ma'asya bin Abidin, bersama dengan anak muda yang ahli ibadah, anak muda tukang ibadah. Nah, Faidah anak bitawibi, bahkan tiba-tiba Faidah sini tiba-tiba ya. Faidah, maka tiba-tiba anak bitobibin, anak bermulaku bitobibin, bertemu dengan dokter, mbak Ilsok ya. Ilsok
majazi ya Pak itu. Marartu bi Zaidin ya, melewati aku bertemu dengan Zaid. Faiza maka tiba-tiba ana bermula aku bi tabibin bertemu dengan apa? Bertemu dengan dokter. Makanya banyak irsoknya irsok majazi. Ada irsok hakiki, ada irsok majazi. Kalau irsok majazi itu ini kaidah bab ya. Itu ada di dalam kitab awamil ya. Karena bab itu terbagi dua, ada bab irsok hakiki, ada bab irsok majazi. Kalau irsok majazi seperti marartu bi Zaidin ya, itu melewati aku berjumpa dengan Zaid. Antara ya aku dan Zaid itu kan ada jarak pemisah, bertemu ya. Nah kalau marartu yang kedua bi Zaidin daun, bi Zaidin daun, Pak juga dong. Bi Zaidin daun berapa dengan si Zaid daun penyakit. Jadi antara Zaid dan penyakitnya itu bagaimana? Nyatu. Antara Zaid dengan penyakit itu bersatu. Itu majaz hakiki apa? Irsok hakiki. Irsok bertemu secara hakikat. Kenapa? Bertemu secara hakikat antara Zaid dan penyakit memang bersatu. Kalau marartu bi Zaidin, antara aku marartu aku lewat bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Itu bertemu tapi tidak apa? Enggak nyatu, bisa aja halo gitu doang. Jauh. Nah kalau ini bi Zaidin daun ya, bertemu Zaid daun penyakit. Antara penyakit dan daun itu antara apa? Zaid dan penyakit itu nyatu. Nah ini banyak irsok ya, irsoknya irsok majazi ya. Kenapa? Faiza maka tiba-tiba ana bermula aku bitobibin bertemu dengan dokter. Antara ana dan dokter kira-kira nyatu apa enggak? Enggak. Beda dengan Zaid dengan penyakit, aku dengan penyakit kan berarti bersatu secara hakikat. Wa huwa jalisun alal kursi, wa huwa dan bermula si tabib itu, dokter itu jalisun alal kursi ya, duduk di atas kursi biasa ya, dokter ya. Wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyanun. Di hadapan tabib tersebut itu udah banyak tuh laki-laki, para wanita, bahkan anak-anak pasien ya, pasiennya banyak banget, laki-laki, perempuan, bahkan para anak-anak banyak tuh ya, pengen berobat ya, lagi nungguin apa? Nungguin panggilan. Nah, biaidihim qawariru bihamun, di hadapan para laki-laki, para wanita dan juga para anak-anak itu ada botol-botol air ya, minta air lah, minta ini ya, minta obat biasa kita kan ya. Itu kalau Tobi mah kalau ke dokter kan dikasih apa? Depan ada ini tuh. Nah, ya, di depannya udah pada bawa air tuh, kayak ditiup-tiupin, ya, sebur-seburin. Nah, wakul wahidin minum ya sausi kuda dawaun, dan bermuat tiap-tiap yang satu daripada para laki-laki dan para wanita dan para anak-anak itu ya stausiku dawaun, sedang mensipati daripada penyakitnya. Kalau kata kita memberi resep, saya penyakit ini, punya penyakit ini, saya ini ya dokter, perut saya kembung terus, kaki saya lemas bahaya ini ya, gitu. Apa namanya, kuping saya budek bae lagi. Apa itu disebut itu, masing-masing orang yang ada di depan itu ya, itu darah ini lemas badan saya ya. Jadi masing-masing apa mengadukan hal ihwal tentang penyakitnya, baru minta resep kira-kira kalau obat ini apa obat ini, penyakit perut obatnya apa, kaki lemas terus obatnya apa, mata kurang jelas obatnya apa, kuping rada samar-samar pendengaran itu, mata juga, kepala juga puyeng baik apa ini gitu kan. Itu terus ada yang ketahuan punya duit balak. Jadi apa? Di situ pada apa? Pada nyebutin penyakit dan minta resep, kira-kira resepnya apa? Dan tiap-tiap apa? Tiap-tiap laki-laki, perempuan dan juga para wanita, para anak-anak itu ya. Ya, untuk menyebutkan sifat-sifat penyakitnya ya, minta obat lidai terhadap penyakitnya. Kira-kira obat ini penyakit apa, penyakitnya obatnya apa nih? Nah, maka Hasan Basri, maka berkata Hasan Basri,
Aida laki-laki yang tadi pemuda dan juga patakon dan masyabu kata sabasi, maka majulah patakon dan masyabu, maka majulah menghadaplah pemuda yang tadi itu ahli ibadah. Ya ila tibi ke dokter. Kemudian apa yang ditanyakan anak muda itu kepada ayuhan tabib? Jadi tadi udah penyakit lambung obatnya ini, penyakit kaki lemas obatnya ini, ya mata kurang jelas juga obatnya ini dikasih semuanya. Nah anak muda mah lain, tanya ayat tabib, hal indah kadawi dawud yang sudunu wesi maradul itu. Ya kata anak muda itu, wahai dokter, adakah padamu ini obat yang bisa ya membasuh atau mensucikan daripada penyakit dosa? Jadi pertanyaan lain ya. Jadi kalau mau penyakit lahiriah ini mah lain. Adakah ya di sisimu ini obat yang bisa membersihkan atau membersihkan dosa-dosa? Ya. Bahkan wayashfi maradul qulub, dan bisa mengobati daripada penyakit hati, ada nggak dokter? Itu kata tukang ini mah tuh, ahli ibadah gitu, anak muda itu. Ya. Nah, ini bukan penyakit lahiriah tapi penyakit batiniah ditanya. Adakah obat yang bisa membersihkan dosa-dosa dan juga bisa menyembuhkan penyakit hati? Kata dokter, nah ada. Ya, dari inti yang demikian ada di sisi. Ini dokter berarti luar dalam ya. Dokternya nggak dokter sembarangan ini mah. Ya kalau obat kita kan yang banyak kan ya obat dosa apa menyembuhkan penyakit hati apa, kemudian yang dapat menyembuhkan membersihkan dosa-dosa itu apa. Apalagi kita bagaimana caranya itu supaya ya ibadah, obat yang bisa ibadah rajin gitu apa yang kita mau gitu ya. Pakola ya ada. Cuma kata dokter, kata anak muda, hati ya. Coba hadirkan wahai dokter ya kepadaku kalau memang ada obat yang bisa membersihkan dosa-dosa dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati ya. Hati hadirkan ayat uhdur dari kadawa, hadirkan obat itu kepada aku, beri kepada aku. Kalau tabib, khud minni asyarata asya, ambillah oleh kamu dariku 10 perkara ya. Jadi dikasih ramuan nih, yang dikasih ramuan di sini ya. Kalau tadi mah ada yang ambil doang sekalian, kocok-kocok, tempelin di jidat, hilang ya. Minum ini ya, itu ya, insya Allah akan sembuh penyakitnya ya. Kalau lambung apa dikasih obatnya, ini lain ya. Kata dokter, khud ya minni asrata asya, ambil oleh kamu dariku 10 perkara daripada ramuan ini. Khud uruqas syajaratil fakir, yang pertama ambil oleh kamu akar ya, pokok daripada kefakiran. Ma'a uruqi syajaratil tawadud ya, disertai dengan ya akar pohon tawadud. Jadi diserupakan kefakiran itu ya, dan juga diserupakan tawadud dengan pohon ya. Kenapa? Wabi kaunik kulit mutafian ya, karena keadaan fakir dan tawadud disamakan, diserupakan dengan pohon itu bikaunik kulit mutafian, karena pada keadaan tiap-tiap ya fakir dan juga tawadud itu adalah mutafian, tinggi martabatnya itu, maka dinisbatkan, disamakan dengan pohon itu kan tinggi, semakin lama semakin tinggi, semakin besar semakin tinggi. Itu diibaratkan kefakiran ketawaduan ya, diserupakan dengan pohonan. Kenapa? Bikaunik kulit mutafian, karena tiap-tiap salah satu daripada apa? Fakir dan tawadhu adalah tinggi martabatnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, ternyata kefakiran itu adalah tinggi martabatnya, tawadhu juga tinggi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, man tawadhu'a rafa'ahullah.
Wa man takabara wada'ullah. Barang siapa yang tawadhu maka akan diangkat derajat martabatnya oleh Allah. Barang siapa yang takabur maka akan direndahkan oleh Allah. Kefakiran juga sama, ya, fakir. Karena orang fakir itu pada hakikatnya adalah orang yang tinggi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kefakiran itu adalah, ya, seperti apa diibaratkan dalam hadis itu, ya, seperti keindahan. Wah, nggak sanggup ya? Nggak sanggup? Nggak sanggup. Rata-rata nggak sanggup itu hanya. Sanggup. Kalau sekarang kita belum nyesel, tapi di akhirat kita nyesel tadi. Di akhirat nyesel. Sekarang mah kagak ada yang segitu ya, pengen enak kan ya, pengen kaya, pengen soleh gitu kan ya. Kali ya buat kita seperti itu, daripada kita fakir nggak bisa sabar, lebih baik kita kaya bisa syukur. Jadi mendingan kaya bisa syukur daripada fakir nggak bisa. Sepakat. Jadi daripada celaka ya, minta biar supaya jadi kaya tapi bisa syukur, ketimbang jadi fakir ya tapi nggak bisa sabar. Tapi kalau fakir bisa sabar itu peringkatnya luar biasa. Ya, kalau punya bini kayak itu mah kita. Perempuan nggak ada yang mau fakir. Karena masuk surganya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Tapi fakir yang sabar ya. Jadi 500 tahun sebelum orang kaya masuk surganya. Mau saya Ya. Saya mau. Kakak mau itu juga. Ini ya, seperti itu. Jadi tinggi ya martabatnya di sisi Allah. Kenapa? Wal fakru syiarul awliya wa hilyatul asfiya wa ikhtiyarullah ta'ala li khawasi min al-atqiya wal abiyah. Karena kata Imam Bushairi, kepakiran itu adalah syiarul awliya, syiarnya para wali. Kedua, wa hilyatul asfiya, perhiasannya orang-orang ahli sufia. Wa ikhtiyarullah ta'ala li khawasi min al-atqiya wal abiyah, dan pilihan Allah Subhanahu wa taala khawasi kepada khususnya daripada orang pakai minal atqiya wal anbiya, daripada para orang-orang bertakwa dan para nabi dipilih oleh Allah. Makanya ya nabi ketika meninggal dunia nggak ada harta ini, semuanya diapain? Udah keluar habis. Bahkan jangan lagi harta nabi, harta Siti Khadijah tidak ada yang tersisa, habis semuanya buat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Siti Khadijah ketika mau meninggal dunianya ini wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi baru nangis bukan apa? Nangis bukan karena habis hartanya ternyata. Jadi nangis Siti Khadijah kenapa? Karena belum bisa berjuang penuh bersama dengan Rasulullah. Jadi hartanya udah dihabisin. Ya, jadi wahai Muhammad, bahasanya ke ini, kalau seandainya nanti aku sudah mati, ya, engkau masih tetap berjuang di jalan Allah. Kalau memang tulang belulangku masih ada manfaatnya untuk berjuang, gali tulang-tulang saya pakai untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Begitu sekali. Gitu. Nah, begitu. Ada yang gini gitu. Ada. Bersama saja. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi satu ramuan untuk bakalan dosa, apalagi dosa, dan bisa mengobati daripada penyakit hati di antaranya itu. Ya, satu, ambil dari itu 10 perkara, mana di antaranya? Kun uruk wasyajarati fakri ma'a uruknya sajaratir tawat. Ya, ambil oleh kamu akar itu, akar itu yang akan bisa membuat pohon itu menjadi apa? Menjadi tinggi. Maka akar kita kan kalau nyari apa? Nyari ramuan apa ambil? Akar. Itu akar apa baik? Ambil akarnya. Dicuci, direbus, digodok, ditumbuk dulu olah. Nah,
Ini salah satunya. Ambil oleh kamu uruk syajaratil fakri, apa? Akar-akar pohon kefakiran, disertai gabung kumpulin bersama dengan akar-akar pohon tawadhu. Nah setelah itu waj'al fiha ihli lizal taubati, maka jadikan oleh kamu pihak pada itu akar-akar, baik akar pohon ya fakir, ya akar pohon tawadhu, ya ramuan akan ramuan taubat. Gitu. Jadi kita ya fakir ya dan juga tawadhu ini apa? Kemudian dijadikan apa? Ramuan. Ramuannya apa? Taubat kepada Allah. Ini idopatul musabbah lil musabbah be. Idopatul musabbah be lil musabbah. Ya. Jadi ijali taubat musabatu bil ihlil bi anakuna diubul wasfi. Kenapa? Dijadikannya taubat diserupakan dengan ramuan, karena tiap-tiap sesuatu ya daripada ramuan itu adalah bisa menghilangkan daripada kotoran, ya itu. Kalau ihliz ya itu, ini bisa kalau kita minum bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut. Ada tuh kan ya ramuan yang bisa apa? Ramuan yang bisa menguras perut kita tuh, kotoran-kotoran perut bisa baik hilang, penyakit-penyakit sudah keluar semuanya. Nah, wa taubatu tadhibud dzunub, dan taubat itu akan menghilangkan daripada dosa-dosa. Nah, dosa-dosa itu ramuan juga. Cuma ramuannya ramuan bagian dalam ya, bagian dalam menguras perut. Ini menguras dosa. Kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosa maka seperti orang yang tidak punya dosa. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampunnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang punya dosa, minadz-dzambi, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzanba lahu, sebagaimana orang yang tidak punya dosa baginya. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada orang-orang yang suci. Itu jadi saking cintanya, padahal habis berlumah dosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama juga orang yang punya dosa. Bahkan Allah girang pada orang taubat. Mana girangnya? Seperti ada orang yang berjalan di padang pasir. Di padang pasir ya, jauh ke sana, jauh kemari. Ya. Pas satu ketika dia mampir di sebuah pohon. Terlalu capek. Ya, mampir dulu sampai ketiduran di situ. Ya. Itu. Apa namanya? Ya. Kebetulan apanya? Itu perbekalan yang ada di ontaknya hilang. Makanan di situ, minuman di situ, segala macam di situ, perbekalan ada di kota semua. Ontanya hilang. Sampai nungguin kemana nih onta sama perbekalannya, sampai dia ketidur di bawah pohon. Panas terik matahari, mau jalan ke sini jauh. Ya, akhirnya ketiduran sampai kalau ketemu udah gak kuat tahan ketidur. Pas dia bangun ternyata ada. Datang lagi masih komplit. Itu onta datang lagi masih komplit perbekalannya, minuman ada, makanan sediakan ada, saking girangnya sampai lupa ngedoanya, ya, saking girangnya, ya, ana robbi wa anta abduka, gitu bahasanya. Jadi apa? Saking girangnya, ya, ana robbi, aku Tuhanmu dan kau adalah hambaku, gitu kan. Saking girangnya sampai terbalik ngomong, gitu, saking girangnya. Itu ngomong, itu perbekalan lagi sampai terbalik. Itu aku